saudara sekalian, hari ini kita tiba di penghujung atau tiba di tema yang cukup klimaks dari rangkaian tema besar gereja kita, yaitu fruitful living. Ya, kita berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Kita sudah melewati tema yang lalu, di mana kita diajak untuk mendisiplin pikiran. Jadi pertanyaan kita, apakah kita sudah mendisiplin pikiran, kemudian sudah mendisiplin pikiran menghasilkan perbuatan, setelah menghasilkan perbuatan, apakah kehidupan kita sudah berbuah? Atau sudah dengar firman Tuhan, yang pelit tambah pelit? Atau sudah dengar firman Tuhan, yang kepala batu tambah keras? Seharusnya kita sudah berbuah. Amin. Seharusnya kehidupan kita sudah dapat dinikmati oleh orang lain, bahkan dapat dinikmati oleh Tuhan bagi kerajaannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kehidupan kita sudah berbuah? Dan bukan hanya asal berbuah, tetapi apakah kehidupan kita sudah berbuah dengan banyak? Berbuah dengan lebat. Jangan hanya kita jadi orang Kristen cuma spesialis satu karakter. Memberi, spesialisnya memberi, tapi sabar nggak bisa. Itu orang Kristen yang spesialisnya di situ, tapi tidak punya buah-buah yang lain. Tidak ada karakter-karakter lain yang nampak dalam hidupnya, hanya spesialis. Kalau dokter spesialis, tarifnya mahal. Tapi kalau orang Kristen cuma punya satu karakter spesialis, padahal masih ada 8, ada 9 buah roh. Kalau cuma spesialis, nggak ada harganya. Saya orang Kristen, spesialis apa? Spesialis memberi, spesialis kasih. Giliran sama istrinya gak bisa mengendalikan diri, gak bisa mengasihi. Dengan orang lain bisa sabar, sampai kepalanya nunduk-nunduk ke bawah bisa. Sama istrinya gak bisa ditundukin di bawah, malah kepalanya ada di atas. Jadi jangan bangga jadi Kristen spesialis. Jadi pertanyaan, apakah buahnya ada? Dilanjutkan, apakah buahnya lebat? Apakah buahnya banyak? Apakah buahnya hebat? Apakah buahnya dahsyat? Apakah buahnya berlimpah? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Nggak asal ada, tapi harus banyak. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kita harus berbuah banyak. Maksud saya, kita ke slide. Oke, tampilkan. Oke, hari ini tema firman Tuhan hari ini Polikarpos. Polikarpos ya, kita pernah dengar kata Polikarpos ya. Bukan orang yang pernah dihubungkan dengan kasus Munir ya. Polikarpus. Ya, Polikarpus itu berasal dari kata Polikarpos. Artinya berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah dengan hebat, berbuah dengan sangat dahsyat. Seharusnya kita itu bukan jadi orang Kristen spesialis. Seharusnya bisa menguasai atau bisa memiliki semua karakter baik. Langsung saja kita akan buka supaya kita nggak terlalu lama di Polikarpos. Berarti buat pengetahuan ya. Kalau punya anak sebenarnya bagus, namanya Polikarpus. Banyak berbuah, tapi jangan diingat kasusnya Munir ini sebenarnya bagus, Polikarpus. Ya, Polikarpus. Langsung saja kita akan buka dulu. Berarti firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Kita akan baca. Ya. Agak di bawah ya, karena saya juga agak bingung mau taruh di atas dan kelihatan di bawah juga menyengsarakan, tapi dalam kesengsaraan kita harus baca firman Tuhan. Amin. Ternyata ada aja alasannya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, semua sama-sama 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak, ini agak kacau ya. Saya baca dari sini ya. Nah, kalau di laptop saya kelihatan Bapak Ibu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah muridku. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Kata kunci yang kita baca dari firman Tuhan ini yaitu berbuah banyak. Bapak Ibu, kalau saya pas lagi bikin PowerPoint sebenarnya, Pak, saya kayak pindah alam gitu lihat tanaman seperti ini. Karena di Depok nggak ada. Jadi pas saya searching, pokoknya gambar buah-buahan yang berbuah banyak itu membuat saya senang. Benar nggak, Bapak Ibu kalau lihat tanaman, pasti Bapak Ibu senang kalau lihat tanaman itu berbuah banyak. Bapak Ibu akan merasa kagum. Wih, tanaman ini buahnya luar biasa, sangat-sangat banyak. Dan Bapak Ibu tahu nggak bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita berbicara Natal, diharapkan sebenarnya oleh gereja kita itu bahwa kita itu seharusnya sudah mulai berbuah banyak. Gak spesialis. Ingatkan kanan kirinya, kamu tidak menempuh spesialisasi. Semua harus dikuasai. Semua karakter, semua buah itu harus nampak dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya dikenal sebagai orang Kristen yang hanya memiliki satu karakter hidup. Harus semua ada, harus semua nampak, harus semua ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita itu bermanfaat, kita itu berguna, kita itu berdampak, kita itu dapat dinikmati, kita dapat difungsikan di dunia ini, bahkan kita berdampak bagi kerajaan Allah. Kalau tidak berbuah, Bapak Ibu tidak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sebagai orang percaya tidak berbuah, saya pastikan dan saya katakan Bapak Ibu hanya sekedar menjadi orang Kristen, hanya beragama. Orang Kristen yang tidak berbuah hanya beragama, hanya berkeyakinan, hanya bertuhan, tapi tidak memiliki buah hidup. Apa yang dibanggakan dari hidup yang bertuhan, beragama, tapi tidak berguna dan tidak berdampak bagi orang lain, bahkan tidak berguna bagi kerajaan Allah. Seharusnya kita tiba pada kehidupan, saya harus dan saya pasti, saya yakin. Nanti saya akan sedikit koreksi perkataan saya, harus dan yakin. Sebenarnya berbuah itu bukan sebuah keharusan. Kalau sebuah keharusan ada unsur paksaan, ada unsur kerja keras. Padahal Bapak Ibu nanti bisa lihat sebenarnya untuk berbuah itu cukup mudah. Karena Bapak Ibu tidak begitu banyak melakukan banyak hal. Yang mengerjakan adalah Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau membaca di dalam pasal yang pertama, ya, dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan kata berbuah banyak, polikarpos. Buah atau karpos itu artinya manfaat. Jadi berbuah itu bukan kayak pohon Natal begini. Ini kan cuma satu tahun sekali manfaatnya dilihat. Tapi Bapak Ibu harus terus menerus. Hidup Bapak Ibu, ketika orang lain menyentuh hidup kita, orang lain mengalami pemulihan, orang lain mengalami kesembuhan, orang lain mengalami jamahan, orang lain mengalami keberkatan, orang lain sukacita, orang lain dipulihkan. Seharusnya kehidupan orang itu ketika berbuah, dia berdampak, dia bermanfaat. Buah itu berbicara dampak, buah itu berbicara tentang manfaat, buah itu berbicara tentang keuntungan. Karena di awal dikatakan Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah pemiliknya, Bapakkulah pengelolanya. Seharusnya kehidupan kita itu memberikan buah.
bermanfaat bagi orang lain. Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya ketika Bapak Ibu berbuat, manfaat yang pertama kali, atau orang yang menerima manfaat pertama kali bukan orang lain, dirimu sendiri. Sehingga ketika kau berbuat, sebenarnya keuntungan pertama didapat diri sendiri, baru orang lain. Tuhan itu adalah konsekuensi dari berbuat. Berdampak bagi kerajaan adalah sebuah konsekuensi. Tapi orang kali yang menikmati hasil, manfaat, guna dari kehidupan yang berbuah, itu bukan tetanggamu, itu bukan kanan kirimu. Pertama kali yang menikmati dirimu sendiri. Kalau engkau nggak berbuah, engkau rugi sendiri, bukan orang lain yang rugi. Selama ini kita berpikir berbuah untuk orang lain, salah. Berbuahlah pertama untuk dirimu sendiri. Karena yang menikmati hidup yang berbuah, manisnya hidupmu adalah dirimu sendiri, baru orang lain. Makanya Bapak Ibu dan berbuah, toh mau berbuah aja kalau kita minta ampun. Mau keluar buah, nggak mau. Padahal yang untung siapa? Diri sendiri. Masih hitung-hitungan, perhatikan Bapak Ibu. Berbuah banyak, polis. Ini kata politik, ini berasal dari kata polis. Dari kumpulan orang banyak ya. Banyak, hebat, limpah, dan lebat. Ya, saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Dikatakan di awal tadi, saya tidak perlu bahas lagi, saya tidak perlu loncat ayat lagi, Bapak Ibu cukup mengingat. Pas di ayat yang pertama dikatakan, Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah pemilik, Bapak pengelola. Kalau langsung secara sederhana, Bapak itu adalah petaninya. Di dalam hidup kita, sebagai orang percaya, kita digambarkan seperti kebun anggur. Dan Bapa, Allah Bapa, itu adalah pemilik, pengusaha, pengelola. Saya berikan tambahan, Allah adalah petani yang ahli, handal, hebat. Yang kedua, Kristus adalah pokok anggur yang benar, yang sejati, yang unggul. Makanya ketika hidup kita nempel dengan Kristus, ketika hidup kita bersentuhan dengan Kristus, seharusnya yang keluar adalah keunggulan hidup. Seharusnya yang keluar adalah kualitas yang sama yang dimiliki Kristus. Itu ada dan hadir dalam hidup kita. Kalau kita nempel dengan Kristus, buahnya busuk, ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita katanya nempel dengan Kristus, kita susah mengampuni, ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita nempel dengan Kristus, kita tidak bisa tunduk dan taat, ada yang salah dalam hidup kita. Karena Kristus selalu taat kepada Bapaknya. Perhatikan, orang percaya ada ranting-rantingnya. Saya perjelas lagi. Katakanlah ini adalah pokok anggur. Kristus, saya adalah rantingnya. Ada Bapa di luar sana yang merawat. Seringkali kita mendapatkan gambaran ini. Seringkali orang hanya menggambarkan Bapa dan Kristus dalam kebun anggur. Kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 14, sebelum ayat pasal 15 ini disampaikan, Yesus berbicara tentang kehadiran Roh Kudus. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman-Nya yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu yang kukatakan kepadamu. Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, perhatian, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu ini. Ada Bapa yang berperan aktif sebagai petani, sebagai pengelola, sebagai pemilik. Dia mengusahakan, dia mengupayakan, dia bekerja keras supaya kebun anggur itu dapat tumbuh dan ranting-rantingnya dapat berbuah dengan hebat. Ada Kristus dengan kualitas yang sempurna, di mana kita dapat menempel kepada Kristus dan otomatis kita seharusnya berbuah. Kemudian ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan segala kebenaran supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah banyak. Dan kita melihat ada ketritunggalan. Kita lihat ada 3 oknum yang bekerja di sini. Kita melihat ada potensi yang sempurna dari Allah, di mana Bapa, Yesus, dan Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Kualitas yang sempurna, potensi yang terbaik dari pewahyuan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu mengerjakan hidup kita. Dan konsekuensinya, kesempurnaan Allah menyentuh hidup kita. Seharusnya yang keluar dari hidup kita adalah buah yang banyak. Sesuatu yang sempurna, potensi yang terbaik, selalu menghasilkan hasil yang terbaik.
Kadang-kadang Bapak Ibu kan seringkali mengatakan, saya pun kadang-kadang sama anak saya juga mengatakan, kamu sudah punya fasilitas baik di les dan sebagainya, kamu harus pintar, kamu harus jago, kamu harus hebat. Kenapa? Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kamu, seharusnya jauh lebih maju, jauh lebih hebat. Sama seperti kita. Bapak Ibu selalu menyanyi, berteriak, dia tidak pernah gagal. Dia petani yang ahli, dia petani yang hebat, dia petani yang mahir, dia petani yang berpengalaman. Dan ketika dia menyentuh hidup kita, pastilah hasilnya yang terbaik. Dia bibit, dia kualitas, dia pokok yang terbaik, Yesus. Kualitas yang unggul. Ketika kita menyentuh dia, seharusnya yang keluar dari hidup kita ada kualitas unggul juga. Ada Roh Kudus. Jadi pertanyaan, kurang apa? Bapak Ibu pun tidak bisa berbuah. Mau tambahan tempat dari Allah, itu sudah yang sempurna dari Tuhan. Tapi kalau hidupmu nggak berbuah, menyedihkan. Bapak Ibu akan sedih kalau punya anak sudah diberikan fasilitas yang terbaik, hasilnya nggak ada. Bapak Ibu kan selalu berpikir fasilitas yang baik seharusnya hasilnya juga baik. Yang bikin roti, yang bikin kue, kualitas premium, seharusnya kuenya bagus, harganya mahal. Kalau kualitas premium, hasilnya nggak bagus, menyedihkan nggak? Bikin dengan kualitas yang mahal, dengan tepung yang mahal, dengan margarin yang mahal, dengan saya tahu semuanya gitu kan, dengan pengembang yang mahal, semuanya serba mahal. Kemudian Bapak Ibu bikin hasilnya bantat, sedih nggak? Sedih karena apa? Sudah keluar biaya yang cukup besar untuk mengharapkan hasil yang maksimal, ternyata rotinya bantat. Kira-kira Bapak Ibu, ada apa yang menyentuh kehidupan Bapak Ibu? Ada pokok anggur dengan kualitas yang terbaik, sentuh langsung baik. Kepada Roh Kudus yang mengingatkan supaya kita bertumbuh, memberikan kemajuan, memberikan pimpinan, memberikan arahan. Kalau nggak misalnya Bapak Ibu nggak berbuah banyak, kalau hari ini tidak berbuah, sangat kebangetan. Kalau nggak berbuah banyak, saya sekali lagi sangat kebangetan. Dosa itu tidak berbicara perzinahan. Dosa itu tidak berbicara mencuri. Dosa itu tidak berbicara ketidakjujuran. Dosa itu bukan hanya berbicara sesuatu yang najis. Ketika hidupmu tidak berbuah, tapi engkau menyentuh dengan Kristus dan engkau tidak berbuah, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Dosa itu bukan soal berzina. Ketika engkau menempel pada Kristus dan tidak menghasilkan buah yang banyak, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Masalahnya kita menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat biasa dalam hidup. Terlalu banyak cerita-cerita romantis yang kita bangun ketika kita berhadapan dengan Bapa yang penuh kasih, tapi buah hidup nol. Seharusnya ketika kau menyentuh Kristus dan tangan Tuhan yang penuh kasih itu menyentuh hidupmu sebagai ranting anggur, dan Roh Kudus yang mengingatkan, seharusnya hidupmu berbuah banyak. Kalau nggak berbuah, saya nggak pakai istilah pembangkatan, engkau berdosa di dalam Tuhan. Bapak Ibu ngomong di dalam hati, terlaluan pendeta baru datang lagi ngomong berdosa. Terserah. Jaga firman. Kalau kau nggak berbuah, kau berdosa, udah selesai. Nggak usah pakai teori teologi, nggak usah pakai teori doktrin apapun. Kalau kau nggak berbuah, saya punya dasar untuk saya berbicara ini. Bapak sudah menyentuh hidupmu, dan engkau sudah menyentuh pokok anggur yang terbaik di dunia ini. Bahkan ada fasilitas Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan. Kalau kau tidak berbuah, kau berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kau nggak berguna, berdosa di hadapan Tuhan. Ayo cepat-cepat angkat dirimu dari kubangan dosa. Cepat kau berbuah. Kau usah nunggu proses. Taubat itu proses, Pak, proses Allah. Kalau bisa cepat, ngapain kau bikin lambat di kubangan dosa? Ayo. Ada 3 pribadi yang mengerjakan. Rasakan engkau tidak berbuah banyak. Rasakan engkau jadi orang Kristen yang spesialis. Spesialis memberilah, spesialis melayani. Melayani jago, giliran kendalian diri nggak bisa. Itu cuma spesialis pelayanan. Kristen spesialis saja. Beribadah spesialis. Giliran kejujuran nggak bisa. Itu orang Kristen spesialis, nggak bisa apa-apa.
cuma bisa ibadah tapi jujur nggak bisa. Ngapain juga ibadah? Ngapain tentu pokok anggur yang baik? Ngapain Tuhan susah-susah rawat hidupmu kalau engkau sendiri enggan untuk berbuah? Tenang Bapak Ibu. Berdampak nggak hari ini? Amin. Saya agak tadi malam mengganti. Di poin pertama Bapak Ibu, kehidupan berbuah banyak. Polikarpos adalah sebuah kehausan. Saya sudah tulis sebenarnya dengan kata keniscayaan. Tahu arti kata keniscayaan? Ada yang dari sastra atau ahli dalam bahasa Indonesia? Saya takut ketika satu keniscayaan, Bapak Ibu, ini apa lagi? Berbuah aja sulit. Pak Eri ini pakai kata sulit-sulit lagi, tambah nggak bisa berbuah saya. Keniscayaan ini sesuatu yang tidak bisa tidak, dan itu harus ada. Sebenarnya sudah saya tulis keniscayaan, saya gantilah supaya saya mau mengikuti alur berpikir Bapak Ibu. Saya pakai kata harus. Tapi lebih tepat Bapak Ibu pakai sebuah keniscayaan. Kenapa? Tidak bisa tidak, karena kau menempel pada pokok yang unggul. Tangan yang tidak pernah gagal, yaitu Bapa yang menyentuh hidupmu. Bahkan Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengingatkanmu. Kalau hendak berbuah, parah. Seharusnya ditulis keniscayaan. Kehidupan yang berbuah itu keniscayaan. Makanya saya katakan berbuah itu nggak perlu perjuangan. Karena yang banyak bekerja, porsinya yang lebih banyak bekerja itu Tuhan daripada kamu. Makanya keselamatan dikatakan anugerah. Karena yang lebih banyak bekerja dalam hidup kita, bahkan lebih aktif daripada keaktifan kita untuk memerangi dosa, yaitu Allah itu sendiri. Allah jauh lebih aktif berjuang, Allah jauh lebih aktif bekerja dibandingkan kita aktif mengerjakan keputusan. Dia jauh lebih besar, jauh lebih hebat, bahkan jauh lebih banyak. Makanya saya katakan sebenarnya nggak terlalu banyak engkau bekerja. Yang bekerja adalah Allah. Engkau hanya jangan keluar dari Tuhan, itu selesai. Kalau tidak keluar dari Tuhan, berbuah pasti. Masalahnya engkau mengharapkan buah, kadang nempel, kadang enggak, kadang nempel, kadang enggak, suka-suka. Kalau perlu Tuhan nempel, nggak perlu Tuhan saya lepas. Bilang berdoa, jadikanlah aku pohon anggur yang berbuah Tuhan. Aduh lagu. Saya itu terlalu indah, tapi bodoh untuk dipahami. Nggak berbuah, tapi nggak minta berbuah lebat, nempel enggak. Sama saja kan kalau misalnya seorang suami kata, aku cinta padamu, uang bulanan aja nggak pernah ngasih lebih, cinta padamu, bisa nggak? Bisa muntah istri. Kiranya poin pertama menggugah pikiran kita. Kalau perlu siapkan hati, kapasitas hati yang jauh lebih besar untuk menerima pemahaman ini. Nah, ini agak kurang-kurang. Kok saya nggak buktinya kekristenan, saya harus berjuang. Nggak berjuang keras. Jika kau berjuang keras, berarti kau sedang mengusahakan sesuatu dengan dirimu sendiri. Kalau terlihat keras, itu bukti cintamu kepada Tuhan. Seharusnya kau tidak mengatakan itu keras. Saya tadi datang ke anak muda. Kita punya pengalaman pacaran. Jauh-jauh nganterin martabak, jauh-jauh nganterin martabak manis, martabak telur. Rumah pacar belok kanan belok kiri sampai kita heran, kok bisa dapat rumah di sini? Kalau teman kita akan mengatakan, kok bisa kamu dapat rumah di sini? Orang tua kerja apa? Kok dapat rumah belok kanan belok kiri, sekali lagi belok kanan belok kiri, cuma masuk satu motor. Tapi kalau itu pacar, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, belok kanan, bapak itu tidak akan mengeluh. Karena apa? Karena cinta. Kalau hari kau mengeluh karena sebuah ketaatan, engkau sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Engkau hanya jadi orang Kristen yang menerapkan hukum. Hari ini kalau engkau mencintai Tuhan tapi kau mengeluh, engkau tidak benar-benar cinta. Engkau hanya Kristen legalis yang hanya terfokus dengan hukum, dan engkau seringkali telah secara rohani. Bapak Ibu nanti bisa coret sendiri, Pak, saya nggak cocok dengan keharusan, keniscayaan. Silakan. Saya bebas untuk Bapak Ibu meletakkan dasar dalam hidup Bapak. Keniscayaan.
Tidak bisa tidak. Kalau ada tanah subur, diberikan bibit tapi nggak tumbuh subur, berarti bibitnya yang salah, bukan tanahnya yang kau omeli. Kalau Bapak Ibu tampilkan di ayat yang ke-9, saya minta dari isi worship ayat yang ke-9 tampilkan. Ayat 9, 15, Yohanes 15 ayat 9. Ayat 9, ayat 9, ayat 9, ayat 9. Oke, ayat 9. Salah seorang bisa baca? Ayo. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Terus, jikalau kamu menurut perintah, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menurut perintah Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya. Kalau Bapak Ibu baca terus, Bapak Ibu akan temukan perintah kasihilah sesama. Kalau hari ini nempel dengan Kristus, Bapak Ibu masih mau mengasihi orang lain pakai doa puasa, ngasihin istri dengan doa puasa, Bapak Ibu nggak tahu nempel di mana. Kalau hal urusan mengasihi yang seharusnya itu produknya Kristus, yang hanya nempel langsung bisa mengasihi, kalau tidak bisa mengasihi, kebantah. Kasih kok dipergumulkan, kasih kok dipuasain. Nggak perlu Bapak itu mengasihi harus pakai puasa, cara-cara puasa. Kasih itu kerjakan. Kalau kau menempel dengan Kristus, otomatis kasih itu sesuatu yang tidak perlu kau perjuangkan dengan hebat. Jadi pertanyaan, berapa banyak orang yang sudah datang ke hidup kita yang mantan kami berkati dengan itu? Atau kita terkejut karena kita tidak menyangka 10 tahun ternyata dia menyimpan sakit hati terhadap kita. Baru dia ungkapkan, 10 tahun loh aku sakit hati terhadap kamu. Itu hidup model apa? Tiap minggu bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Tiba-tiba orang datang, 10 tahun aku nyimpan kepahitan kepadamu. Astaga, gak nyadar-nyadar hidup kita kalau kita tidak berbuat. Sampai 10 tahun baru ada penyingkapan, orang lain sakit hati. Terus kita ngomong, ya aku gak tahu loh, gak pernah periksa diri, gak tahu terus. Ayo Bapak Ibu di perusahaan pasti ada lah istilah laporan rugi laba. Tuhan itu kan pengusaha, selalu minta untung. Makanya salah satu ciri kalau Bapak itu adalah pengusaha yang hanya cari untung dari investasi yang dia lakukan dalam hidup kita. Dia tidak hanya memperhatikan yang berbuah, tapi dia juga memperhatikan yang tidak berbuah. Yang berbuah dia pangkasin supaya banyak berbuah, yang nggak berbuah dia pangkas dan tebang supaya orang lain bisa memanfaatkan. Kehidupan yang berbuah itu keniscayaan harus yang terbaik sudah diberi Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak-anak yang tinggal di asrama, kayak saya pernah ada jemaat di Jawa Tengah, sekolah di SMA Nusantara di Magelang, susunya, makanannya, asupannya, semuanya diperhatikan, susu, daging, protein, semua diperhatikan supaya apa? Ketika dia keluar, kualitasnya baik, fisik, akademis, kita mengharapkan yang baik dan pasti terbaik. Hari ini Bapak Ibu ya, sesuatu yang baik daripada Tuhan, tapi tidak ada keluar yang baik dari hidup kita. Ada yang salah dari perjalanan hidup kita. Tidak ada yang terlambat Bapak Ibu. Kehidupan berbuah itu banyak. Kehidupan yang berbuah banyak adalah sebuah keniscayaan. Adalah keharusan. Kalau Bapak Ibu susah untuk memahami, harus niscaya bisa. Bukan moga-moga. Niscaya. Saya baca di internet, keniscayaan itu seperti orang bernapas. Ada yang nggak bisa bernapas? Dilahirkan sebagai manusia nggak bisa bernapas? Ada? Aduh, aku belajar napas gimana ya? Otomatis kan bisa kan? Bisa. Seperti itulah seharusnya berbuah.
nggak perlu stepnya gimana nafas, enggak, otomatis ada. Ayo periksa. Oke, yang kedua, mana yang lebih menarik? Yang berdua. Hah? Ini. Kalau Bapak Ibu mengatakan ini yang menarik, silakan periksa mata. Pasti Bapak Ibu mata ini kan? Benar? Pastilah, meskipun Bapak Ibu bisa lihat dua-duanya, pasti Bapak Ibu lebih berat sebelah ke sini kan? Karena apalagi sekarang musim durian. Memang saya sengaja. Supaya kalau saya kasih pohon, kalau orang Jawa bilang pohon kersen atau cherry yang zamannya nakal-nakalnya saya tuh ambil punya orang yang kecil-kecil itu, Bapak Ibu nggak tertarik walaupun berbuah banyak ya. Tapi kalau ini pasti Bapak Ibu tertarik. Bapak Ibu, satu kali saya diajak jemaat kami, saya liburan di Jawa Tengah waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Dan jemaat ini kalau saya pergi ke rumahnya pastilah diajak ke Pacitan, Telaga Sarangan, pokoknya 1 minggu itu keliling ke Jawa Tengah, ke Ungaran. Terus satu kali musim durian, saya diajak lah, Pak, ada tempat ngopi, karena Pak itu kan suka ngopi, saya lihat statusnya suka ngopi. Diajaklah saya ke Gunung Pati, Semarang. Kalau ada yang tahu Semarang, diajak ke Gunung Pati di Semarang. Ada tempat ngopi yang sangat enak katanya. Tempat ngopinya, kafenya di tengah-tengah kebun kopi. Di tengah-tengahnya kebun kopi. Saya sudah main, wah pasti menarik. Kemudian saya datang, saya pandang itu pohon kopi, tanaman kopi itu. Tanaman kopi itu kan kalau berbuah pun kan tidak nampak ya. Di sela-sela daun. Akhirnya saya pesan kopi. Pas nggak sengaja saya pesan kopi, di sebelah itu ada pohon durian yang lagi berbuah dengan sangat lebat, hebat. Akhirnya singkat cerita saya pesan kopi. Akhirnya saya nggak mikirin kopi lagi. Saya berkeliling melihat pohon durian. Itu sampai saya fotoin, saya kirim di Rockman, pernah saya kirim. Pohon durian, wah, pohonnya berbuah. Saya sangat senang, walaupun saya tidak menyentuh. Karena itu punya orang tidak punya disentuh. Kalau saya disentuh, kalau saya nyentuh dan ambil, saya mengikuti leluhur saya, Adam dan Hawa kan. Akhirnya saya amati, akhirnya saya nggak jadi makan, cuma bilang, Pak, loh kok nggak jadi? Kopi ini udah datang Pak, ini makanannya enak di sini. Ini Pak, katanya menu ini udah jadi, udah nanti aja lah nanti. Saya keliling, ada durian peto, durian buaya, yang panjang itu, pokoknya ada yang matang, ada aroma yang udah tua itu, saya kejar di mana itu. Walaupun saya tidak nyentuh, tidak manen, hati saya udah senang. Bapak Ibu, pohon kalau berbuah itu menarik, menyenangkan. Ini orang aja foto nggak mau. Kalau orang Jawa foto nggak mau, pasti bilang banyak genderuwonya. Kan cuma daun aja. Kalau ini mau ada kuntilanak atau genderuwo pun orang pasti suka foto di sini. Karena apa? Bapak Ibu temukanlah orang banyak berfoto di pohon-pohon yang berbuah, senyum, tertawa, girang. Ya. Saya tidak menemukan orang lagi sedih foto di pohon-pohon berbuah. Pasti tersenyum. Kalau sedih, saya lucu di Alahargo. Bapak Ibu kalau sedih, foto di tempat-tempat seperti Bapak Ibu ini menarik nggak? Pohon berbuah, anggur berbuah, tanaman apapun, cabai kalau berbuah, menyenangkan nggak? Walaupun tidak dipetik, walaupun kita nggak menikmati, itu senang. Saya suka sekali lihat begini. Ya kalau dikasih puji Tuhan, gitu kan. Tanya istri saya, tiap kali saya ke Ramayana, saya tidak suka lewat Jalan Margonda. Saya lewat Pesona. Karena di Pesona itu ada satu rumah, itu punya pohon durian montong. Saya tiap kali lewat sana bukan mengharapkan ada yang jatuh saya ambil, enggak. Saya hanya melihat itu, hati saya udah senang, udah bahagia. Tanya istri saya, kadang-kadang saya udah nyetir sambil lihat besar-besar itu, tidak mengharapkan jatuh, itu pun puas, senang. Maksud saya gini, hidup kalau berbuah, gak usah banyak ngomong ayat, sudah jadi banyak jawaban bagi orang lain. Bukan berarti yang nggak perlu firman, bukan itu. Justru kau berbuah karena firman. Bukan saya tidak mengatakan nggak perlu kau firman. Kau perlu firman untuk berbuah banyak, tapi kau tidak perlu banyak ngomong.
kalau berdua orang datang, nggak usah pasang status sok suci, sok pintar, sok cerdas supaya orang datang pada kita. Udah, berdua saja orang pasti datang untuk meminta pendapat, untuk minta diarahkan, untuk minta diberikan bimbingan. Tapi kalau nggak berdua, ngoceh ayat, itu stand up comedy. Udah ayatnya panjang, buahnya nggak ada. Silakan ikut audisi stand up comedy, lucu pasti. Apalagi yang nonton itu sesama anggota gereja, pasti yang tertawa itu saja. Pokoknya ciri-cirinya kalau ada stand up comedy yang tertawa cuma anggota gereja, berarti yang stand up lagi cerita tentang kemunafikan hidupnya sendiri. Udah gak lega? Oh, berat sekali ya Pak Ibu. Nah ini ya, saya nggak mau pakai, sebenarnya mau pakai fotonya Mas Bowo sebenarnya. Enggak lah, bercanda ya. Nah mungkin saya pakai foto orang, nanti saya dituntut nanti. Kalau yang baik pasti dituntut jutaan, kalau ngomong yang baik dituntut royalti. Biar saya aja aman, mau saya bilang baik, nggak baik, resiko saya. Bapak Ibu kenal ini? Yang kenal? Ada yang kenal? Angkat tangan. Nggak kenal? Kasihan sekali saya bikin ilustrasi kan ini. Kurang jauh browsingnya. Searchingnya kan Bapak Ibu coba searching TikTok. Saya bisa tanya, tahu nggak ini orang ini? Nggak ada yang tahu. Saya pulang deh ya. Padahal kurang separuh foto saya udah pulang gara-gara Bapak Ibu nggak tahu. Antoni Salim ya, pemilik Salim Group ya. Dia pemilik dan juga dia membawai Indofood, Bugasari. Ibu-ibu mana masa nggak tahu? Suka pakai tepungnya tapi nggak tahu yang ini kan orang hebat, bahkan dikategorikan sebagai entrepreneur sejati. Entrepreneur itu orang yang usaha dari nol, dari modal sendiri sampai dia jadi sukses. Kalau hari ini mengaku entrepreneur tapi modalnya dari orang tua, itu bukan entrepreneur sejati, itu entrepreneur dadakan. Jangan bangga kalau modal dari orang tua. Ini entrepreneur sejati. Bahkan saya tidak pakai yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu pengusaha rokok jarum. Jadi saya pakai itulah yang aman. Itu kan bukan apa orang pengusaha rokok ditampilin di gereja yang kudus gitu kan. Ini aja lah ya. Kemudian ya ini, aku tahu Bapak Ibu ya. Ini pengusaha juga dulu di waktu COVID. Saya iseng-iseng jual martabak manis gitu ya. Waktu COVID. Tapi Bapak Ibu ada hasil sampai kamu bisa beli sesuatu yang tidak perlu kami ragu. Tapi sayangnya tidak kami teruskan sehingga kami tidak membuka cabang. Seandainya ini ya, ada seminar mana yang menarik berbicara tentang entrepreneur, Bapak Ibu pilih. Gak apa-apa, udah. Bapak Ibu bisa dari Bapak Ibu ini jumlah 100 kosong pun saya rela. Gitu. Michael gimana? Ini Michael dia lagi jujur, sekarang kau pilih yang mana? Oke, kenal ini jangan menang kau dekat sama saya, kau pilih ini. Ini. Satu lagi untuk membuktikan jawaban Michael benar ya. Iman aja lah ya, Iman kan pulang ya. Iman kau pilih mana Iman? Gak enak sekali pilihan agak sinis ini ya. Saya anggap ini mewakili jemaat gereja Rokum sebagai orang-orang yang waras kan pas jadi pilih ini. Nggak punya pilih ini gitu ya. Nggak punya cabang, nggak punya kantor pusat, nggak punya apa. Yang dia punya Alkitab dan punya pikiran untuk berbicara tentang Tuhan dan membawa orang-orang itu. Kalau ini Bapak Ibu nggak perlu pilih, nggak ada buahnya. Kalau ini ada Indofood, cuma satu aja Bapak Ibu langsung kaget. Membawai Indofood kan ada lagi di bawahnya, kecap lah, bumbu lah, apalagi semuanya. Bugasari, ada banyak sekali variannya lagi. Perusahaan energi, perusahaan telekomunikasi, perusahaan semuanya dia. Bahkan orang kaya nomor 2 yang sukses. Ya saya mau bagikan bukan untuk lucu-lucuan sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti milih tau. Bapak Ibu, anggaplah ya, Bapak Ibu orang perlu bimbingan ya. Misalnya, orang yang perlu bimbingan pasti akan memilih orang yang
punya dan terlihat, dan bahkan buahnya dapat dilihat daripada orang yang ngomong tapi nggak ada buah. Pasti kan? Demikian juga dengan hidup. Kalau Bapak Ibu milih ini benar 100. Demikian juga orang-orang di luar sana juga akan pasti milih orang yang hidupnya berbuah, untuk diajak ngomong, minta dibimbing, minta dipulihkan, minta diberikan solusi, minta yang lain-lain untuk bertemu dan berjumpa dengan Kristus. Nggak minta ayat. Buahmu banyak. Kalau buahmu banyak, kita cuma ngomong Tuhan itu baik, orang udah pasti nangis. Tapi kalau hidup nggak banyak, kalau ngomong haleluya sampai panjang, nggak akan nangis orang, nggak akan terberkati, karena nggak ada hidup. Tapi ketika buah kita banyak, kita pun pundak orang, Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli dalam hidup karena dia lihat buahnya, bahwa orang ini mencintai dan mengasihi Tuhan. Lihat buahnya, orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, pengabdian terhadap Tuhan. Ketika dia tepuk pundaknya, bukan hanya nepuk, Tuhan itu baik, dia lihat betul-betul bahwa bukan adalah orang yang betul-betul konsisten dengan kata-kata dan bisa tunjukkan ya, saya ngomong biar pakai ayat supaya Bapak Ibu ini jangan sampai khotbah cuma sifatnya psikologi atau ambil ayat. Saya tunjukkan Kidung Agung 4 ayat 12-13. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup, dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Saya lihat kalau pohon delima, saya tidak tampilkan karena lebih mau tampilkan ini supaya Bapak Ibu lebih mendarat gitu ya, musim durian. Pohon delima, buah-buah pohon delima itu sangat indah. Kalau dia berbuah banyak, terus terkena sinar, itu mengkilap, bercahaya, kayak memantulkan cahaya. Tapi misalnya pohon delima nggak ada buah, mau disorot lampu kayak begini, ini pun juga akan menarik. Mau disorot lampu warna ungu pun juga nggak akan menarik. Disorot lampu merah pun juga nggak akan menarik. Tapi kalau berbuah, Bapak Ibu bisa searching di Google, ketik buah pohon delima, Bapak Ibu akan takjub karena indah. Kebenaran yang mau saya bagikan yang kedua, kehidupan yang berbuah itu menarik. Nggak usah banyak ngomel, nggak usah banyak cakap. Kalau berbuah, kok bisa mudah masuk dalam kehidupan orang lain. Nggak usah banyak quotes, nggak usah banyak kutip. Kalau hidupmu berbuah, perkataan penuh kuasa untuk diterima dan orang akan mudah setuju. Saya sepakat dengan kau. Karena apa? Buahmu ada. Nih, senyum loh orang. Kok berbuah? Kalau coba ini nggak ada, nggak akan senyum dia. Foto juga nggak akan mau. Kalau nggak berbuah, orang aja dekat ogah. Pasti orang daripada kena masalah, mending nggak sedekat sama dia. Pasti orang akan berpikir panjang kalau bersentuhan dengan orang Kristen spesialis. Cuma satu karakter. Dia sih penuh kasih, tapi giliran ngomong, kalau nggak setuju, langsung marah, langsung teng. Orang kalau Kristen spesialis loh, saya itu capek nyentuh atau dekat dengan orang yang cuma karakternya cuma satu. Tapi kalau karakternya banyak, itu gampang connect. Karena apa? Sama ada istilah, saya baru kaget ada istilah topo palu gada, apa lu minta ada. Itu bagus Bapak Ibu. Seharusnya kehidupan rohani apa lu minta selalu ada. Apa karakter apa? Ada. Jangan cuma spesialis memberi, spesialis pelayanan, pengendalian diri nggak ada, pemurahan nggak ada, sisanya nggak ada, nggak menarik. Coba seandainya ini ya, saya kasih contoh. Ini pohon, ini hilang, buahnya hilang, cuma satu, menarik ya? Bagi saya kurang menarik. Dan kalau buahnya banyak, Bapak Ibu silakan searching. Orang nyengir, tertawa, happy, berfoto di pohonnya banyak buah. Oke? Kalau saya banyak teori ya, saya praktisnya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kata dipermuliakan, doxologi. Kalau dalam gereja orang Protestan pasti kenal istilah doxa itu memuliakan, doxologi itu menghargai, memuliakan, mengagungkan dan menghormati. Kalau kau berbuah banyak, engkau
memuliakan Bapa. Ya. Orang yang menghormati Tuhan itu bukan orang yang bisa begini di gereja, begini. Orang yang memuliakan Tuhan itu berbuah banyak. Gak usah banyak teori. Kalau kau menghargai dan menghormati Tuhan sebagai pemberi hidup, sebagai pemberi pokok anggur yang berkualitas unggul, sebagai pemberi penghibur yang menghibur dan memberikan pertumbuhan, kalau kau menghargai itu, buahmu banyak. Kalau kau tidak berbuah banyak, udah tidak usah ngomong dimuliakan. Mana? Orang yang memuliakan Tuhan buahnya banyak. Orang yang menaruh rasa hormat pada Tuhan buahnya banyak. Orang yang mengagungkan Tuhan buahnya banyak. Ada karakter ini, ada karakter ini, ada karakter ini, ada karakter ini, ada karakter ini. Setiap kali datang ke kerumunan orang, setiap kali datang dalam satu komunitas, dia selalu memberikan jawaban. Dia selalu memberikan solusi karena buah itu ada. Yang ketiga, kehidupan yang berbuah itu tanda hormat kepada Allah. Udahlah Bapak Ibu, nggak usah banyak teori hormati Tuhan, nggak usah banyak mengubah ornamen-ornamen, hal-hal yang kelihatannya jasmani secara religius. Kalau kau tidak berbuah, pada intinya engkau tidak memuliakan Allah. Sekalipun kau datang ke gereja 1 minggu, di hari Minggu 4 kali, kalau kau jadi Kristen spesialis, engkau tidak memuliakan Allah. Pada akhirnya, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Nanti Bapak Ibu baca jeda antara ayat ini sampai ke 15 ke 27. Saya tidak sempat untuk bacakan supaya Bapak Ibu saya percepat. Bapak Ibu, kita dipilih untuk berbuah. Itu bukan diusahakan baru ketika kita menjadi percaya. Pahami? Bapak Ibu dirawat oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan bukan ketika percaya kepada Yesus akhirnya ditentukan berbuah. Bapak Ibu ditentukan dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, Bapak Ibu sudah ditentukan untuk bisa berbuah banyak. Ada proses, ada waktu yang cukup panjang untuk menentukan. Ada kualitas waktu yang terbaik, yaitu kekekalan. Bapak Ibu nggak serampangan. Potensi Allah, waktu Allah di dalam kekekalan. Potensi Allah yaitu Allah Tritunggal, semuanya diberikan yang terbaik. Kalau nggak berbuah, kalau ada orang Jawa di sini bisa maafkan kebacut terlalu. Bukan perkataan kotor, itu terlalu. Nggak bisa berbuah. Ditentukan dalam kekekalan. Potensi Allah yang sempurna ada dalam waktu kekal. Ditentukan seperti keserupaan Kristus. Sebelum segala sesuatu ada, sudah ditentukan. Seharusnya berbuah itu menjadi keniscayaan. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula. Ini perhatikan, ini bukan berbicara murid Yesus 12, berbicara tentang dari semula dalam kekekalan kita sudah ditentukan untuk berbuah banyak. Bukan baru percaya, baru diopeni, baru dipelihara. Dari kekekalan sudah ditentukan. Kalau sesuatu yang ditentukan dari kekal, itu pasti, niscaya, pasti terjadi. Dan Bapak Ibu harus mengenali kepastian itu. Kembali ke judul, Polikarpos. Polikarpos, Bapak Ibu pernah dibahas oleh Pak Timotius. Saya berusaha edit videonya, tapi kayaknya kurang bagus. Saya berikan penjelasannya. Polikarpos ini adalah bapak gereja, murid dari Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dia memimpin jemaat di Smyrna. Saya akan bacakan Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, saya bisa simpulkan jemaat di Smyrna adalah jemaat yang kuat dalam penganiayaan. Ada jemaat yang tangguh. Saya hubungkan dengan kata Polikarpos banyak dua, supaya Bapak Ibu bisa menyimpulkan.
Yesus memiliki murid bernama Yohanes. Yohanes memiliki murid bernama Polikarpus pemimpin gereja, bahkan dia dibenci oleh kaisar, bahkan dia harus dihukum karena tidak menyembah kepada kaisar sebagai Tuhan. Bapak Ibu lihat ceritanya, sebelum dia dibawa untuk dibakar, dia mempersiapkan hidangan yang terbaik bagi polisi-polisi Roma yang akan menangkap dia. Sehingga polisi-polisi datang dengan kebengisan ketika melihat keramaan hatinya, dia mulai berpikir orang baik kok dihukum. Sehingga cerita dia diperhadapkan, dia mengatakan 80 tahun aku untuk Tuhan, tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Sehingga cerita dia diikat, dia dibakar hidup-hidup, dan dia mati dan menghasilkan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Polikarpus, kalau tidak berbuah, tidak ada gunanya. Yohanes, Polikarpus, berbuah banyak. Selamat berbuah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya mengundang para